Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonomi Makro Lanjutan EKI 214 kelas B2 akan membawakan materi mengenai investasi. Sebelum itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan kami anggota kelompok 7 yang terdiri dari 6 orang, yaitu Friska Elvira Jihadut dengan NIM akhir 232, Christian Adi Putra Jelamu dengan NIM akhir 249, Nikomang Suari Anjani dengan NIM akhir 262, Dewa Ayu Indah Puspita Dewi dengan NIM akhir 264, Putu Ari Pangestu dengan NIM akhir 278, dan Ana Agung Yumita Dewi dengan NIM akhir 281. Sebelum beranjak pada materi, adapun subbab materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama, investasi tetap bisnis, yang kedua, investasi residensial, yang ketiga, investasi persediaan, dan yang keempat, peranan investasi dalam perekonomian. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi pertama mengenai investasi tetap bisnis. Nah, bagian terbesar dari pengeluaran investasi terhitung sekitar 3/4 dari total adalah investasi tetap bisnis. Nah, istilah bisnis berarti barang-barang investasi dibeli oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi masa depan. Nah, sedangkan istilah tetap berarti pengeluaran ini untuk modal yang akan bertahan untuk sementara waktu. Nah, sebagai lawan dari investasi persediaan yang akan digunakan atau dijual dalam waktu yang singkat. Nah, investasi tetap bisnis mencakup segala sesuatu mulai dari perabotan kantor hingga pabrik, komputer hingga mobil perusahaan. Nah, model standar investasi tetap bisnis disebut dengan model investasi neoklasik. Nah, model neoklasik memeriksa manfaat dan biaya bagi perusahaan yang memiliki barang modal. Nah, model tersebut menunjukkan bagaimana tingkat investasi, penambahan stok modal dikaitkan dengan produk marginal modal, tingkat bunga, dan aturan pajak yang mempengaruhi perusahaan. Untuk mengembangkan model, bayangkan ada dua jenis perusahaan dalam perekonomian. Nah, perusahaan produksi memproduksi barang dan jasa dengan menggunakan modal atau mereka sewa. Nah, perusahaan persewaan melakukan semua investasi dalam perekonomian mereka, membeli modal dan menyewakannya kepada perusahaan produksi. Nah, sebagian besar perusahaan di dunia nyata melakukan dua fungsi. Yang pertama yaitu mereka memproduksi barang dan jasa, dan yang kedua yaitu mereka berinvestasi dalam modal untuk memproduksi masa depan. Baik, terdapat beberapa faktor dalam investasi tetap bisnis. Yang pertama yaitu harga sewa modal. Yang pertama-tama mari kita pertimbangkan perusahaan produksi tipikal. Nah, perusahaan ini memutuskan berapa banyak modal yang akan disewa dengan membandingkan biaya dan manfaat dari setiap unit modal. Nah, perusahaan menyewakan modal pada tingkat sewa atau R dan menjual outputnya pada harga atau P, sedangkan biaya real satu unit modal bagi perusahaan produksi adalah R per P, maka manfaat nyata dari satu unit modal adalah produk marginal modal atau MPK. Nah, dengan output tambahan yang diproduksi dengan satu unit modal tambahan. Nah, produk marginal modal akan menurun ketika jumlah modal meningkat. Nah, semakin banyak modal yang dimiliki perusahaan, maka semakin sedikit unit modal tambahan yang akan ditambah ke outputnya. Nah, bisa dilihat pada gambar dalam PPT, yaitu menunjukkan equilibrium di pasar sewa modal. Untuk alasan yang baru saja dibahas, maka produk marginal modal menentukan kurva permintaan. Nah, kurva permintaan miring ke bawah karena produk marginal modal rendah dan ketika tingkat modal tinggi.
Nah, pada titik waktu manapun, maka jumlah modal dalam perekonomian adalah tetap, sehingga kurva penawarannya vertikal. Nah, sehingga sewa real modal disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Untuk melihat variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi harga sewa equilibrium, maka perhatikanlah sebuah fungsi produksi tertentu. Nah, banyak ekonom yang menganggap bahwa fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai pendekatan yang baik tentang bagaimana ekonomi aktual mengubah modal dan tenaga kerja menjadi barang dan jasa. Fungsi produksi Cobb-Douglas dengan rumus Y sama dengan AK pangkat alpha dikali L pangkat 1 min alpha, yang dimana Y adalah output dan K adalah modal, sedangkan L adalah tenaga kerja dan A adalah parameter yang mengukur tingkat teknologi. Dan untuk apa adalah parameter antara 0 dan 1 yang mengukur bagian modal atas output. Nah, dengan produk marginal modal untuk produksi menurut Cobb-Douglas pada fungsi Thiessen dengan rumus MPK sama dengan alpha A dikali L per K pangkat 1 min alpha. Nah, sedangkan pada harga sewa real yang sama dengan produk marginal modal dalam equilibrium dengan rumus R per P sama dengan alpha A dikali L per K pangkat 1 min A. Nah, persamaan ini mengidentifikasikan variabel-variabel yang menentukan harga sewa real sebenarnya. Nah, pada persamaan ini juga menunjukkan 3 hal. Yang pertama yaitu semakin kecil persediaan modal, maka semakin tinggi harga sewa real dari modal. Dan yang kedua yaitu semakin besar jumlah tenaga kerja yang dikerjakan, maka semakin tinggi harga sewa real dari modal. Dan yang terakhir yaitu semakin baik teknologinya, maka semakin tinggi sewa real dari modal. Yang kedua yaitu biaya modal. Nah, selanjutnya perhatikanlah perusahaan persewaan. Nah, perusahaan-perusahaan ini seperti perusahaan persewaan mobil membeli barang modal dan menyewakannya, karena tujuan mereka adalah untuk menjelaskan investasi yang dilakukan oleh perusahaan persewaan dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya yang memiliki modal. Nah, manfaat kepemilikan modal adalah pendapatan yang diperoleh dengan menyewakannya kepada perusahaan produksi. Nah, perusahaan persewaan menerima harga sewa real modal atau R per P untuk setiap unit modal yang dimilikinya dan disewakan. Nah, biaya memiliki modal lebih kompleks untuk setiap periode waktu mereka menyewakan satu unit modal. Nah, perusahaan persewaan menanggung 3 biaya. Yang pertama yaitu ketika sebuah perusahaan persewaan meminjam untuk membeli satu unit modal, maka mereka harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Nah, jika PK adalah harga beli satu unit modal dan I adalah tingkat bunga nominal, maka IPK adalah biaya bunga. Yang kedua yaitu sementara perusahaan persewaan menyewakan modal dengan harga modal yang berubah. Nah, jika harga modal turun, perusahaan merugi karena aset perusahaan telah jatuh nilainya. Jika harga modal naik, maka perusahaan memperoleh keuntungan karena aset perusahaan yang telah meningkat nilainya. Maka kerugian atau keuntungan ini adalah min delta PK. Yang ketiga yaitu sementara modal disewakan, maka mengalami penyusutan. Nah, jika delta adalah tingkat penyusutan, bagian dari nilai yang hilang per periode karena penyusutan, maka biaya depresiasi dalam dolar adalah delta PK. Nah, total biaya sewa satu unit modal untuk satu periode adalah biaya modal IPK min delta PK plus delta PK atau PK I min delta PK per PK plus delta. Nah, biaya modal
tergantung pada harga modal, tingkat bunga, tingkat di mana harga modal berubah, dan tingkat penyusutan. Dengan contoh, biaya modal untuk perusahaan persewaan mobil. Nah, perusahaan membeli mobil seharga 10.000 US dollar masing-masing dan menyewakannya ke bisnis lain. Nah, perusahaan menghadapi tingkat bunga atau I sebesar 10% per tahun. Jadi biaya bunga atau IPK-nya adalah 1.000 US dollar per tahun untuk setiap mobil yang dimiliki perusahaan. Nah, harga mobil naik sebesar 6% per tahun, jadi tidak termasuk penyusutan. Nah, perusahaan mendapatkan atau delta PK capital gain 600 US dollar per tahun. Nah, mobil menyusut sebesar 20% per tahun, sehingga kerugian akibat penyusutan atau delta PK adalah 2.000 US dollar per tahun. Oleh karena itu, biaya modal perusahaan adalah biaya modal sama dengan 1.000 US dollar dikurang 600 US dollar plus 2.000 US dollar dengan hasil yaitu 2.400 US dollar. Nah, biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan persewaan mobil untuk menyimpan mobil dalam persediaannya adalah sekitar 2.400 US dollar per tahun. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai determinan investasi. Untuk setiap unit modal, perusahaan memperoleh pendapatan real atau R per P dan menanggung biaya real atau PK per P dalam kurung R plus delta, di mana laba real per unit modal adalah tingkat keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi biaya atau sama dengan R per P dikurang PK per P dalam kurung R ditambah delta. Karena harga sewa real dalam equilibrium sama dengan produk marginal modal, kita dapat menulis tingkat keuntungan sebagai tingkat keuntungan sama dengan MPK dikurang PK per P dalam kurung R plus delta. Perusahaan persewaan mendapat untung jika produk marginal modal lebih besar dari biaya modal, akan menimbulkan kerugian jika produk marginal lebih kecil dari biaya modal. Untuk perusahaan yang menggunakan dan memiliki modal, manfaat dari unit modal tambahan adalah produk marginal modal dan biayanya adalah biaya modal. Seperti perusahaan yang memiliki dan menyewakan modal, perusahaan ini menambah persediaan modalnya jika produk marginal melebihi biaya modal, di mana dengan demikian kita dapat menulis delta K sama dengan IN dalam kurung MPK dikurang PK per P dalam kurung R plus delta, di mana IN adalah fungsi yang menunjukkan bagaimana investasi bersih merespon insentif untuk berinvestasi. Seberapa besar respon stok modal, dan dengan demikian bentuk yang dapat dari fungsi ini tergantung pada seberapa mahal proses penyesuaian itu. Sekarang kita dapat menurunkan fungsi investasi, di mana pengeluaran total untuk investasi tetap bisnis adalah jumlah dari investasi bersih dan penggantian modal yang diusutkan, di mana fungsi investasi adalah I sama dengan IN dalam kurung MPK dikurang PK per P dalam kurung R plus delta K. Next. Baik, teman-teman bisa memperhatikan gambar berikut, di mana gambar ini merupakan gambar mengenai investasi bergantung pada tingkat bunga. Model ini menunjukkan mengapa investasi bergantung pada tingkat bunga. Penurunan tingkat bunga real menurunkan biaya modal. Oleh karena itu, meningkatkan jumlah keuntungan dari memiliki modal dan meningkatkan insentif untuk mengumpulkan lebih banyak modal. Demikian pula peningkatan tingkat bunga real meningkatkan biaya modal dan menyebabkan perusahaan mengurangi investasi mereka. Untuk alasan ini, jadwal investasi yang menghubungkan investasi ke tingkat bunga miring ke bawah seperti pada panel A pada gambar berikut. Model tersebut juga menunjukkan apa yang menyebabkan jadwal investasi bergeser.
Setiap peristiwa yang meningkatkan produk marginal modal meningkatkan profitabilitas investasi yang menyebabkan jadwal investasi bergeser keluar seperti pada panel B dalam gambar berikut. Akhirnya, pertimbangan yang terjadi karena penyesuaian persediaan modal ini berlanjut dari waktu ke waktu. Jika produk marginal dimulai di atas biaya modal, persediaan modal akan naik dan produk marginal akan turun. Jika produk modal marginal dimulai di bawah biaya modal, persediaan modal akan turun dan produk marginal akan naik. Akhirnya, ketika persediaan modal menyesuaikan pada produk marginal, modal mendekati biaya modal. Ketika persediaan modal mencapai tingkat kondisi mapan, kita dapat menulis MPK sama dengan dalam kurung PK per P dalam kurung R plus delta. Jadi, dalam jangka panjang, produk marginal modal sama dengan biaya modal real. Kecepatan penyesuaian menuju kondisi mapan tergantung pada seberapa cepat perusahaan menyesuaikan persediaan modal mereka, yang pada gilirannya tergantung pada seberapa mahal biaya membangun, mengirimkan, dan memasang modal baru. Next. Baik, yang berikut adalah pajak dan investasi. Undang-undang perpajakan mempengaruhi insentif perusahaan untuk mengakumulasi modal dengan banyak cara. Terkadang, pembuat kebijakan mengubah undang-undang pajak untuk menggeser fungsi investasi dan mempengaruhi permintaan agregat. Di sini kita akan mempertimbangkan dua ketentuan terpenting perpajakan perusahaan, pajak penghasilan badan dan kredit pajak investasi. Pajak penghasilan perusahaan adalah pajak atas keuntungan perusahaan. Sebagian besar sejarah, tarif pajak perusahaan dikenakan oleh pemerintah federal Amerika Serikat adalah 46%. Angka tersebut diturunkan menjadi 34% pada tahun 1986 dan kemudian dinaikkan menjadi 35% pada tahun 1993 dan tetap pada tingkat tersebut pada tahun 2014. Pengaruh pajak penghasilan badan investasi tergantung pada bagaimana undang-undang mendefinisikan laba untuk tujuan perpajakan. Namun, karena definisi laba menurut undang-undang perpajakan, pajak penghasilan badan memang mempengaruhi keputusan investasi. Ada banyak perbedaan antara definisi undang-undang tentang laba dan definisi kita. Misalnya, satu perbedaan adalah perilaku terhadap depresiasi. Definisi kita tentang laba mengurangi nilai penyusutan saat ini sebagai biaya. Artinya, ia mendasari penyusutan pada beberapa biaya hari ini untuk mengganti modal yang sudah usang. Sebaliknya, di bawah undang-undang perpajakan perusahaan mengurangi depresiasi dengan menggunakan biaya historis. Artinya, pengurangan depresiasi didasarkan pada harga modal saat pertama kali dibeli. Pada periode inflasi, biaya pergantian lebih besar dari biaya historis, sehingga pajak berusaha cenderung mengecilkan biaya penyusutan dan melebih-lebihkan laba. Akibatnya, undang-undang perpajakan melihat keuntungan dan memungut biaya pajak bahkan ketika keuntungan ekonomi adalah nol, yang membuat memiliki modal menjadi kurang menarik. Untuk alasan ini dan lainnya, banyak ekonom percaya bahwa pajak penghasilan perusahaan menghambat investasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang berikut, pasar saham dan Q-Tobin. Banyak ekonom melihat hubungan antara fluktuasi dalam investasi dan fluktuasi di pasar saham. Istilah saham mengacu pada saham yang dalam kepemilikan perusahaan, dan dalam pasar saham adalah pasar di mana saham ini juga diperdagangkan. Harga saham cenderung tinggi ketika perusahaan memiliki banyak peluang untuk investasi yang menguntungkan, karena peluang keuntungan ini berarti pendapatan masa depan yang lebih tinggi bagi pemegang saham. Dengan demikian, harga saham mencerminkan insentif untuk berinvestasi. Ekonom pemegang hadiah Nobel James Tobin mengusulkan
agar perusahaan mendasarkan keputusan investasi mereka pada rasio berikut yang sekarang disebut Ki-Tobin. Dengan Ki sama dengan nilai pasar modal terpasangnya biaya per pergantian modal terpasang. Pembilang Ki-Tobin adalah nilai modal ekonomi yang ditentukan oleh pasar saham. Penyebutnya adalah harga modal tersebut jika dibeli hari ini. Tobin beralasan bahwa investasi bersih harus bergantung pada apakah Ki lebih besar atau kurang dari 1. Jika Ki lebih besar dari 1, maka nilai pasar saham modal terpasang lebih dari biaya penggantinya. Dalam hal ini, manajer dapat meningkatkan nilai pasar dalam saham perusahaan mereka dengan membeli lebih banyak modal. Sebaliknya, jika Ki kurang dari 1, pasar saham menilai modal kurang dari biaya penggantinya. Dalam hal ini, manajer tidak akan mengganti modal sampai modal tersebut habis dipakai. Berikutnya, kendala pembiayaan. Ketika sebuah perusahaan ingin berinvestasi dalam modal baru, katakanlah dengan membangun pabrik baru, seringkali perusahaan itu mengumpulkan dana yang diperlukan di pasar keuangan. Pembiayaan ini dapat mengambil beberapa bentuk, memperoleh pinjaman dari bank, menjual obligasi kepada publik, atau menjual saham dalam keuntungan masa depan di pasar saham. Model neoklasik mengasumsikan bahwa jika perusahaan bersedia membayar biaya modal, pasar keuangan akan membuat dana tersedia. Namun terkadang, perusahaan menghadapi kendala pembiayaan, batas jumlah dana yang dapat mereka kumpulkan di pasar keuangan. Kendala pembiayaan dapat mencegah perusahaan melakukan investasi yang menguntungkan. Bila sebuah perusahaan tidak dapat mengumpulkan dana di pasar keuangan, jumlah yang dapat dibelanjakan untuk barang modal baru terbatas pada jumlah yang diperoleh saat ini. Kendala pembiayaan mempengaruhi perilaku investasi perusahaan seperti kendala peminjaman mempengaruhi perilaku konsumsi rumah tangga. Kendala pinjaman menyebabkan rumah tangga menentukan konsumsi mereka berdasarkan pendapatan saat ini daripada pendapatan permanen. Pembiayaan kendala menyebabkan perusahaan untuk menentukan investasi mereka atas dasar kas mereka saat ini daripada probabilitas yang diharapkan. Untuk melihat dampak kendala pembiayaan, perhatikanlah pengaruh resesi singkat terhadap pengeluaran investasi. Resesi mengurangi lapangan kerja, harga sewa modal, dan keuntungan. Namun, jika perusahaan mengharapkan resesi cepat berlalu, mereka akan ingin terus berinvestasi, mengetahui bahwa investasi mereka akan menguntungkan di masa depan. Artinya, resesi pendek hanya akan berdampak kecil pada Ki-Tobin. Untuk perusahaan yang dapat mengumpulkan dana di pasar keuangan, resesi seharusnya hanya memiliki pengaruh kecil terhadap investasi. Hal sebaiknya berlaku untuk perusahaan yang menghadapi kendala pembiayaan. Turunnya laba saat ini membatasi jumlah yang dapat dibelanjakan perusahaan ini untuk barang modal baru dan dapat mencegah mereka melakukan investasi yang menguntungkan. Dengan demikian, kendala pembiayaan tersebut membuat investasi lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi saat ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai investasi residensial. Investasi residensial mencakup pembelian perumahan baru baik oleh orang yang berencana untuk tinggal di dalamnya maupun oleh tuan tanah yang berencana untuk menyewakannya kepada orang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai equilibrium stock dan aliran pasokan. Terdapat dua model keseimbangan, yaitu pasar untuk stok rumah yang ada menentukan harga rumah equilibrium dan harga perumahan menentukan aliran investasi perumahan. Nah, pada video kali ini kami telah menyajikan gambar penetapan investasi residensial yang terdiri dari dua gambar. Gambar A merupakan pasar perumahan dan gambar B merupakan penyediaan perumahan baru. Ketika kita melihat gambar A,
gambar A tersebut menunjukkan bagaimana harga relatif perumahan PH per P ditentukan oleh penawaran dan permintaan stok rumah yang ada. Pada setiap titik waktu, penawar rumah itu adalah bersifat tetap. Stok rumah ditunjukkan dengan kurva penawaran vertikal. Kurva permintaan rumah itu miring ke bawah karena harga yang tinggi menyebabkan orang tinggal di rumah yang lebih kecil, menumpang, atau kadang-kadang bahkan menjadi tunawisma. Harga perumahan itu menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Ketika kita melihat gambar B tersebut menunjukkan bagaimana harga relatif perumahan menentukan pasokan rumah baru. Developer akan membeli bahan dan memperkerjakan tenaga kerja untuk membangun rumah dan kemudian menjual rumah dengan harga pasar. Biaya mereka itu tergantung pada tingkat keseluruhan P, yang mana mencerminkan biaya kayu, batu bata, plester, dan lain-lain. Serta pendapatannya itu tergantung pada harga rumah sebesar PH. Semakin tinggi harga relatif perumahan, maka semakin besar insentif untuk membangun rumah dan semakin banyak rumah yang akan dibangun. Oleh karena itu, aliran rumah baru, investasi residensial bergantung pada harga keseimbangan yang ditetapkan di pasar untuk rumah yang sudah ada. Model investasi residensial ini itu mirip dengan Q teori investasi tetap bisnis yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Menurut teori Q, investasi tetap bisnis itu tergantung pada harga pasar modal terpasang relatif terhadap biaya penggantinya. Harga relatif tersebut pada gilirannya itu tergantung pada keuntungan yang diharapkan dari memiliki modal terpasang. Menurut model pada pasar perumahan ini, investasi perumahan tergantung pada harga relatif perumahan. Ketika harga relatif perumahan itu tergantung pada permintaan perumahan yang bergantung pada sewa yang diperhitungkannya dan diharapkan dapat diterima oleh individu dari perumahan mereka. Oleh karena itu, harga relatif perumahan akan memainkan peran yang sama untuk investasi residensial seperti untuk bisnis investasi tetap. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan permintaan perumahan. Nah, pada kesempatan kali ini kami telah menyajikan gambar pergeseran permintaan perumahan yang terdiri dari dua gambar. Gambar A itu merupakan pasar perumahan dan gambar B merupakan penyediaan perumahan baru. Ketika permintaan perumahan bergeser, harga keseimbangan perumahan akan berubah dan perubahan tersebut akan mempengaruhi investasi perumahan. Kurva permintaan perumahan dapat bergeser karena berbagai alasan. Baik itu dari ledakan ekonomi akan meningkatkan pendapatan nasional dan oleh karena itu permintaan akan perumahan meningkat. Peningkatan populasi yang besar mungkin karena imigrasi juga meningkatkan permintaan akan perumahan. Ketika kita melihat gambar A tersebut menunjukkan bahwa pergeseran permintaan yang ekspansif akan meningkatkan harga keseimbangan. Sedangkan ketika kita melihat gambar yang B, itu menunjukkan bahwa kenaikan harga rumah meningkatkan investasi perumahan. Salah satu penentu penting dari permintaan perumahan itu adalah tingkat bunga real. Banyak orang yang mengambil pinjaman atau dana hipotek untuk membeli rumah mereka, yang mana tingkat bunga adalah biaya pinjaman. Bahkan beberapa orang yang tidak perlu meminjam untuk membeli rumah akan menanggapi mengenai tingkat bunga, karena tingkat bunga adalah biaya peluang untuk menyimpan kekayaan mereka dengan investasi perumahan daripada menyimpan kekayaannya di bank. Oleh karena itu, penurunan tingkat bunga akan meningkatkan permintaan perumahan, harga rumah, dan investasi residensial. Penentu penting lain dari permintaan perumahan adalah ketersediaan kredit. Ketika mudah mendapatkan pinjaman, lebih banyak rumah tangga akan membeli rumah mereka sendiri dan mereka akan membeli rumah yang lebih besar daripada yang seharusnya, sehingga meningkatkan permintaan akan perumahan. Ketika kondisi kredit itu menjadi ketat, lebih sedikit orang yang membeli rumah mereka sendiri atau menukarkan dengan yang lebih besar dan permintaan untuk perumahan akan menurun dan jatuh.
Selanjutnya mengenai fenomena investasi residensial. Contoh dari fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya itu terjadi selama dekade pertama abad ke-21. Pada awal dekade tersebut, suku bunga rendah dan hipotek mudah didapat. Banyak rumah tangga dengan riwayat kredit yang meragukan atau disebut dengan subprime, yaitu peminjam dapat mendapatkan hipotek dengan uang muka yang kecil. Tidak mengherankan, pasar perumahan itu menjadi booming, yang mana harga perumahan naik dan investasi residensial kuat. Namun, beberapa tahun kemudian menjadi jelas bahwa situasinya itu tidak terkendali karena banyak dari peminjam subprime ini tidak dapat memenuhi pembayaran hipotek mereka. Ketika suku bunga naik dan kondisi kredit itu diperketat, permintaan perumahan dan harga rumah akan mulai turun dan jatuh. Nah, pada video di sini kami menyajikan gambar. Yang pertama, gambar A itu merupakan adalah harga perumahan real dari tahun 2000 hingga 2014, dan gambar B itu adalah perumahan modal dari tahun 2000 hingga 2014. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai investasi persediaan. Investasi persediaan yaitu barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang pada saat yang sama tidak bernilai apa-apa sekaligus memiliki signifikansi yang besar. Investasi persediaan merupakan salah satu komponen pengeluaran terkecil, rata-rata sekitar 1% dari GDP. Tetapi ciri volatilitas membuatnya menjadi pusat studi dari fluktuasi ekonomi. Pada masa resesi, perusahaan berhenti mengisi kembali persediaan mereka begitu barang dijual, dan investasi persediaan menjadi negatif. Pada resesi yang umum, lebih dari separuh penurunan pengeluaran berasal dari penurunan investasi persediaan. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai alasan menyimpan persediaan. Persediaan memiliki banyak tujuan. Sebelum melihat model untuk menjelaskan fluktuasi dalam investasi persediaan, maka akan dilihat terlebih dahulu mengenai beberapa motif perusahaan menyimpan persediaan. Salah satu kegunaan persediaan adalah untuk meratakan tingkat produksi sepanjang waktu. Ketika penjualan rendah, perusahaan memproduksi lebih banyak dari yang dijual dan menyimpan kelebihan barang itu sebagai persediaan. Ketika penjualan tinggi, perusahaan memproduksi lebih sedikit dari yang dijual dan menjual persediaannya. Motif ini disebut pemerataan produksi. Alasan kedua untuk menyimpan persediaan adalah karena persediaan dapat membuat perusahaan beroperasi secara lebih efisien. Toko-toko eceran, misalnya, dapat menjual barang-barang dagangan lebih efektif jika mereka memiliki barang untuk ditunjukkan kepada pelanggan. Dalam beberapa cara, kita dapat memandang persediaan sebagai faktor produksi. Semakin besar persediaan yang disimpan perusahaan, semakin besarlah output yang dapat diproduksi. Alasan ketiga untuk menyimpan persediaan adalah menghindari kehabisan barang ketika penjualan tiba-tiba melonjak. Sebagai contoh, penerbit harus memutuskan berapa banyak buku baru yang harus dicetak sebelum mengetahui apakah buku itu akan laris. Jika permintaan melebihi produksi dan tidak ada persediaan, barang akan habis selama satu periode, serta perusahaan akan kehilangan penjualan dan laba. Persediaan dapat mencegah hal ini terjadi. Motif untuk menyimpan persediaan ini disebut pencegahan kehabisan barang. Alasan keempat untuk persediaan dijelaskan dalam proses produksi. Beberapa barang mungkin membutuhkan beberapa tahap dalam produksi dan karena itu membutuhkan waktu. Ketika barang baru selesai sebagian, komponen-komponennya dihitung sebagai bagian dari persediaan perusahaan. Persediaan ini disebut barang dalam proses. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai model percepatan persediaan. Karena ada banyak motif untuk menyimpan persediaan, ada banyak model investasi persediaan. Sebuah model sederhana yang dapat menjelaskan data dengan baik tanpa menyokong motif tertentu adalah model percepatan. Model percepatan memprediksikan bahwa investasi persediaan bersifat proporsional terhadap perubahan output. Ketika output naik,
perusahaan ingin menyimpan lebih banyak persediaan, sehingga investasi persediaan tinggi. Ketika output turun, perusahaan ingin menyimpan lebih sedikit persediaan, sehingga persediaan dibiarkan turun dan investasi persediaan negatif. Untuk melihat bagaimana model percepatan sesuai dengan data, dapat dilihat pada gambar 2.6. Gambar tersebut menunjukkan titik-titik data tahunan dari perhitungan pendapatan nasional untuk Amerika Serikat. Sumbu horizontal menggambarkan perubahan dalam GDP real dan sumbu vertikal adalah investasi persediaan real. Keterkaitan positif antara perubahan dalam GDP dan investasi persediaan mendukung prediksi model percepatan. Garis yang melalui titik-titik ini menunjukkan hubungan I sama dengan 0,16 delta Y. Untuk setiap kenaikan $1 GDP, investasi persediaan naik sebesar $0,16. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi persediaan dan tingkat bunga. Seperti komponen investasi lain, investasi persediaan bergantung pada tingkat bunga real. Ketika perusahaan menyimpan persediaan dan menjualnya besok, bukan hari ini, perusahaan itu akan kehilangan bunga yang dapat ia peroleh antara hari ini dan besok. Jadi, tingkat bunga real mengukur biaya oportunitas dari penyimpanan persediaan. Dan selanjutnya, saya akan melanjutkan materi peranan investasi dalam perekonomian. Investasi dalam berbagai bentuknya akan memberikan banyak pengaruh kepada perekonomian suatu negara ataupun dalam cakupan yang lebih kecil, yakni daerah. Karena dengan terciptanya investasi akan membawa suatu negara pada kegiatan ekonomi tertentu. Investasi yang akan berlanjut dengan suatu proses produksi akan menciptakan lapangan kerja, menciptakan barang-barang dan jasa untuk dipasarkan kepada konsumen, dan interaksi antara produsen, dalam hal ini investor, dan konsumen dalam menawarkan dan mengkonsumsi barang-barang atau jasa, dan pada gilirannya akan menciptakan kemajuan perekonomian dalam suatu negara. Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat dilihat pula melalui multiplier effect yang ditimbulkannya. Suatu negara akan berkembang secara dinamis jika investasi yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada nilai penyusutan faktor-faktor produksinya. Negara memiliki investasi yang lebih kecil daripada penyusutan faktor produksinya akan cenderung mengalami perekonomian yang stagnasi. Stagnasi merupakan suatu kondisi perekonomian dengan laju pertumbuhan yang lambat dan bahkan bisa nol. Kondisi ini dapat menimbulkan terjadinya pengangguran dalam jumlah yang relatif besar. Pemerintah Indonesia harus fokus 3 hal, yaitu ekspor, investasi pemerintah dan publik, serta konsumsi jika ingin mendorong peningkatan lapangan kerja baru serta menurunkan tingkat kemiskinan. Di samping itu, investasi yang dikembangkan pun harus lebih memihak pada penciptaan lapangan kerja. Membaiknya likuiditas keuangan global akan semakin mendorong masuknya aliran modal dari luar negeri sehingga menggerakkan kinerja investasi domestik dan daya saing perekonomian nasional. Melihat Indonesia, setidaknya ada 5 alasan mendasar mengapa Indonesia membutuhkan investasi asing saat ini. Yang pertama, penyediaan lapangan kerja. Yang kedua, mengembangkan industri substitusi impor atau menghemat devisa. Kehadiran penanaman modal asing dapat dipergunakan untuk membantu mengembangkan industri substitusi impor dalam rangka mengenai devisa. Yang ketiga, mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor non-migas untuk mendapatkan devisa. Yang keempat, pembangunan daerah tertinggal. Investasi asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan, listrik, air bersih, jalan dan rel kereta api, dan lain-lain. Yang terakhir, alih teknologi. Salah satu tujuan mengundang modal asing adalah untuk mewujudkan alih teknologi.
Dan ada beberapa anggapan mengenai manfaat investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebagai berikut. Pertama, investasi asing akan meningkatkan daya saing industri ekspor dan merangsang ekonomi lokal melalui pasar. Kedua, atau sektor keuangan. Dan ketiga, sektor jasa atau pelayanan. Kedua, investasi asing akan meningkat pajak pendapatan dan menambah pendapatan lokal atau nasional, serta memperkuat nilai mata uang lokal untuk pembiayaan impor. Yang ketiga, pembayaran utang adalah esensial untuk melindungi keberadaan barang-barang finansial di pasar internasional dan mengelola integritas sistem keuangan. Kedua hal ini sangat krusial untuk kelangsungan pembangunan. Dan terakhir, sebagian besar negara-negara dunia ketika tergantung pada investasi asing untuk menyediakan kebutuhan modal bagi pembangunan karena sumber daya lokal tidak tersedia atau tidak mencakupi. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika kami ada salah kata, baik disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua.